Mari kita berdoa. Betul Tuhan, kami perlu Engkau setiap waktu. Kamu mau bersama dengan Engkau setiap waktu Tuhan. Kami sadar tanpa Engkau di dalam hidup kami ini adalah kosong. Hidup kami ini tidak ada artinya. Kami percaya Engkau bersama dengan kami senantiasa. Kami bersyukur kami boleh datang menyembah, kami boleh datang memuji-Mu, kami boleh datang menyembah-Mu Tuhan. Dan pada hari ini kami juga menantikan Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Kami rindu tuntunan-Mu, kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Dan hati kami siap untuk diubahkan sekali lagi Tuhan. Tuhan, hamba-Mu dengan segala keterbatasan, dengan hati yang gentar datang kepadamu, dan biarlah Tuhan yang menguasai bibir ini, biarlah firman-Mu itu yang disampaikan itu adalah betul-betul daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pernah nggak dengar kata-kata ini? Ada yang mengatakan, sumpah demi Tuhan aku tidak bohong. Aku tidak pernah berbohong. Atau ada yang mengatakan, aku sudah lama tidak bohong. Beneran percaya deh sama aku. Sumpah deh. Ya kan? Kalau aku gak bener, biarlah aku mati ditabrak mobil. Pernah dengar kata-kata begituan? Seringkali orang juga mengatakan, sumpah pocong. Ya kan? Lo harus percaya deh ke aku benar-benar gak bohong ke kamu. Pernyataan-pernyataan seperti ini sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Atau malah mungkin kita juga pernah melakukannya, baik sadar ataupun tidak. Dengan tujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang kita katakan itu benar. Pertanyaan penting bagi kita di pagi ini, di hari ini, adalah apakah bersumpah demi apapun, termasuk demi Tuhan, merupakan sesuatu yang memperkenankan Tuhan. Sesuatu yang diperkenankan Tuhan. Saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Matius pasal 5 ayat 33 sampai 37. Sudah dapat? Ayo kita baca sama-sama. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, dari ayat Alkitab ini kita mendapatkan bahwa kata sumpah seringkali dipakai oleh seseorang untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang dilakukannya itu adalah benar dan bukanlah sebuah kebohongan. Akan tetapi kita juga harus jujur bahwa terkadang kata sumpah itu dipakai oleh orang-orang tertentu untuk meyakinkan orang lain agar percaya pada kebohongan atau tipu muslihat mereka. Nah, ada dua sisi yang baik. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Ada kita mengatakan sumpah benar itu untuk meyakinkan bahwa apa yang saya katakan itu benar. Tetapi di balik semuanya itu ada orang yang mengatakan sumpah benar untuk meyakinkan apa? Untuk meyakinkan bahwa apa yang kuucapkan walaupun ada kebohongan itu benar adanya. Nah, Yesus dalam perikop ini menyoroti salah satu bagian hukum Taurat yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 12. Saya bacakan buat
saudara-saudaraku semuanya. Imamat 19:12 yang mengatakan, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Nah, aturan ini sebagai bagian dari hukum kekudusan hidup umat. Yesus dalam pengajarannya itu melarang umat Tuhan untuk bersumpah demi apapun. Dan ia menegaskan agar umat bersungguh-sungguh dengan apa yang diucapkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dari kata-kata itu. Sebenarnya apa sih arti dari kata sumpah itu? Saya coba cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dia memberikan 3 arti dari kata sumpah ini. Yang pertama, pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran, kesungguhan, dan sebagainya. Nah, ini yang pertama. Yang secara resmi yang diucapkan bersaksi kepada Tuhan atau kepada segala sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran, untuk menguatkan kesungguhan dirinya. Yang kedua, sumpah itu adalah pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenaran atau berani menderita kalau kebenaran itu tidak benar. Ini juga unik sekali ya, disertai tekad. Kalau saya mengatakan sumpah, berarti saya bertekad untuk melakukannya dan saya berani tanggung resiko kalau pernyataan aku itu tidak benar. Lalu yang ketiga, sumpah itu merupakan janji atau ikrar yang teguh bahwa akan menuaikan sesuatu. Dan dari Kamus Bahasa Indonesia ini menjelaskan kepada kita bahwa sumpah bukan cuma sekedar diomongin, bukan sekedar aku sumpah beneran, ini kamu harus percaya dengan aku. Enggak, tetapi sumpah itu ada action di belakang itu, yaitu kamu harus melakukannya sesuai dengan sumpahmu. Dan kalau perkataanmu salah, itu kamu harus bertanggung jawab. Nah, dari 3 definisi tentang sumpah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini kita bisa mengambil satu pernyataan bahwa sumpah bukanlah satu kata yang bisa diucapkan sembarangan dan tanpa pertanggungjawaban. Nah, itu hati-hati kita pada waktu kita mengucapkan sumpah. Setiap orang yang mengucapkan sumpah berarti ia sedang mempertaruhkan dirinya bahwa ia sedang bersaksi tentang satu kebenaran. Sehingga bila ia berdusta atas sumpahnya itu, sesungguhnya ia telah melecehkan apa yang telah ia pertaruhkan, yaitu dirinya sendiri. Karena dia mengatakan itu. Nangkap ya? Jadi hati-hati dengan sumpah. Lalu apa kata Alkitab tentang sumpah? Kalau tadi kita melihat dari bahasa Indonesia, dari Kamus Bahasa Indonesia. Nah, kita melihat ini bahwa satu tradisi dari orang Yahudi, orang Farisi berpendapat bahwa tidak semua sumpah adalah sah. Ini menurut orang Farisi. Tidak semua sumpah bersifat mengikat. Tidak semua sumpah itu memiliki bobot yang sama. Semua bergantung pada tingkat kesakralan dari dasar sumpah yang diucapkan. Saya kasih contoh ya. Nah, di sini di Matius pasal 23 ayat 16. Matius pasal 23 ayat 16 di sana dikatakan, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Unik ya. Orang Farisi mengatakan jika kamu bersumpah demi bait suci itu tidak sah. Tetapi kalau engkau bersumpah demi emas bait suci, itu mengikat akan sumpahmu. Nah, di sini orang Farisi mengajarkan bahwa sesuatu yang tidak esensi itu kalau dijadikan sebagai sumpahmu itu penting sekali. Tetapi kalau melihat sesuatu yang bukan esensi itu tidak penting. Kita lihat satu contoh lagi dari orang Farisi. Matius pasal 23 ayat 18. Matius 23 ayat 18 di sana dikatakan, bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Nangkap maksud kata orang Farisi? Kalau kamu bersumpah demi mezbahnya Tuhan,
itu tidak sah. Tetapi kamu bersumpah demi apa yang dikorbankan, demi persembahan itu, itulah yang baru mengikat sumpahmu itu. Nah, daftar orang Farisi yang memberikan alibi, memberikan alasan-alasan untuk mengikat tentang sumpah atau tidak, itu banyak sekali. Dan itu ditafsirkan orang mereka sendiri bahwa hukum itu menyediakan detail tentang aturan sumpah yang sah dan tidak sah. Jadi mereka membuat sendiri bahwa ini sah, ini tidak sah. Mesbah tidak penting. Banyak orang mengatakan mimbar tidak penting. Kita pindahkan mimbar aja. Banyak gereja-gereja sekarang yang tidak pakai mimbar. Tetapi bagi gereja tradisional, mimbar itu penting. Mimbar itu menunjukkan kepada kewibawaan hadiratnya Tuhan. Mimbar mewujudkan kewibawaan dari firman Tuhan. Makanya gereja GKI sangat memperhatikan akan firman Tuhan yang disebarkan. Karena itu bagaikan Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Nah, saudara-saudaraku, orang Farisi telah menggeser kekuatan sebuah sumpah. Apabila sebuah sumpah tidak menyebutkan secara eksplisit nama Tuhan atau benda sakral tertentu yang dianggap sah, sumpah itu tidak dipandang. Sumpah itu dipandang tidak berbobot. Jadi yang dipentingkan mereka itu bukan kebenaran suatu ucapan, bukan realita atau tidak, bukan kebenaran itu, sumpah itu didasarkan kepada realita atau tidak, enggak. Tetapi konsekuensi dari ucapan itu mengikat atau tidak. Di tengah-tengah situasi budaya seperti inilah Tuhan Yesus mengajarkan tentang sumpah dalam konteks kerajaan Allah. Tuhan Yesus memilih untuk melihat lebih dalam lagi. Kalau orang Farisi cuma melihat dari luar saja, tetapi Tuhan Yesus melihat lebih dalam lagi. Yang ia sorot adalah esensi dari sebuah sumpah. Bukan cuma sekedar sumpahnya doang, tetapi esensi kenapa kamu harus bersumpah. Kenapa kamu harus mengucapkan sumpah itu. Untuk apa seseorang perlu mengambil sebuah sumpah? Bukankah tujuannya untuk meyakinkan orang lain bahwa apa yang diucapkannya adalah benar? Jadi inti dari sebuah sumpah yang sebenarnya terletak pada perkataan yang benar. Itulah yang dijadikan fokus dalam perkataan Tuhan Yesus. Mari kita membahas lebih dalam lagi. Kalau kita berbicara tentang pengajaran Tuhan Yesus, dia mengajarkan 2 poin yang berhubungan dengan sumpah itu. Yang pertama, Tuhan Yesus melarang sumpah. Mungkin Anda mengatakan, kok bisa? Kok Tuhan Yesus melarang sumpah? Di dalam perjanjian lama Allah berkata, aku bersumpah demi namaku. Tuhan sendiri sumpah. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh bersumpah? Kita baca satu-satu dulu ya. Kita kalau dari ayat 34 sampai 36. Larangan ini diberi penegasan melalui kata janganlah sekali-kali bersumpah. Artinya kita dilarang untuk mengucapkan sumpah sama sekali. Jangan pernah sekali-kali. Di dalam bahasa Inggris dikatakan do not swear on oath at all. At all it means that tidak boleh sama sekali. Nah, berbeda dengan golongan orang Farisi yang hanya menganggap sumpah demi nama Tuhan yang mengikat. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa segala sesuatu itu tidak terpisahkan dengan Allah. Allah berdaulat atas segala sesuatu. Tidak ada satu hal terkecil pun di dunia ini yang tidak berada di bawah kekuasaan Allah. Benar? Setuju ya? Semua ini adalah di bawah kekuasaan Allah. Karena itu bersumpah demi apapun sebenarnya sama saja dengan bersumpah demi Tuhan. Nangkap maksudku ini? Orang Farisi mengatakan tentang benda. Seringkali kita juga mengatakan apa? Aku sumpah demi Tuhan. Aku sumpah demi langit. Aku sumpah demi ini. Tetapi sebenarnya demi ini semuanya itu adalah demi milik siapa? Itu adalah milik Tuhan. Kalau kita bersumpah demi ini semuanya itu adalah kita menariknya kepada Tuhan. Padahal kita
meminta persetujuan Tuhan. Tuhan, boleh nggak aku bersumpah atas namamu untuk hal ini? Kita tidak pernah memikirkan hal itu. Kita tidak pernah mengconsider, Tuhan, boleh nggak aku bersumpah akan hal ini demi namamu? Nah, balik lagi kepada waktu aku mengatakan Tuhan sendiri mengucapkan dia bersumpah. Apa perbedaan Tuhan bersumpah dengan kita yang bersumpah? Tuhan bersumpah demi namanya sendiri. Tuhan bersumpah demi miliknya sendiri. Tuhan bersumpah demi firman-Nya sendiri. Itu miliknya sendiri. Dia bersumpah, dia mewakili dirinya yang memang betul kudus. Tapi kita bersumpah apa? Kita bersumpah dengan nama Tuhan. Di dalam Alkitab bahkan mengatakan apa? Di ayat yang ke-33, 34. Di sana dikatakan langit adalah tatanya. Bumi adalah tumpuan kakinya. Yerusalem adalah kota raja besar. Nah, kekuasaan Tuhan itu mencakup langit dan bumi. Di mana dia berada, di situ tempat itu menjadi sakral. Tidak ada satu apapun yang bisa lepas daripada dirinya. Itulah tujuan Tuhan katakan, tidak boleh bersumpah. Karena kamu tidak pernah meminta persetujuanku. Kamu sembarangan menggunakan namaku. Lalu kamu enak-enaknya aja mengatakan, aku bersumpah demi Tuhan, aku bersumpah demi bumi, aku bersumpah demi langit, aku bersumpah demi ini. Padahal itu semuanya itu milik aku, bukan milik lu. Itu loh kira-kira maksudnya Tuhan. Lalu Tuhan katakan tidak boleh. Bahkan yang lebih khusus lagi Tuhan mengatakan apa? Tuhan mengingatkan kita akan keterbatasan kita di dalam kaitan dengan rambut di kepala kita di ayat yang ke-36. Mari kita lihat ayat yang 36 sekali lagi. Kita baca ayat 36 sekali lagi ya. Di sana dikatakan, janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu pun. Unik sekali di sini dikatakannya, jangan bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Mungkin kita bisa mengatakan, kok bisa Tuhan? Rambutku yang putih yang sudah berubah, gua cat aja, udah hitam. Gua kontrol rambutku untuk menjadi hitam kembali. Tetapi tak lama kemudian catnya itu luntur, rambutmu uban, kelihatan kembali. Nah, itulah maksud Tuhan. Maka rambut pun itu tidak bisa kamu kuasai. Bahkan hidupmu pun bukan milikmu. Hal yang kecil pun rambutmu itu kalau mau rontok itu pun tidak bisa kamu kuasai. Ya kan? Mungkin Anda mengatakan, saya pakai serum, saya pakai shampoo yang bagus, saya memakai ini dan itu, perawatan ini dan itu. Ya kan? Tetapi saya membuktikan sendiri. Seiring dengan waktu, rambut yang tebal itu menjadi tipis. Seiring dengan waktu, rambut yang hitam ini menjadi uban. Nah, inilah maksud Tuhan bahwa dirimu sendiri aja itu bukan milikmu karena kamu tidak bisa menguasai. Zaman sekarang banyak orang yang menguasai dirinya sendiri ya. Dia tidak mau tua, makanya dia pergi ke salon untuk menarik kulit muka. Dia tidak mau kelihatan tua, makanya dia suntik botox sana sini. Dia mau kelihatan lebih fresh, makanya dia sedot lemak supaya dia lebih kelihatan bagus sekali. Tetapi apakah itu berarti kita menguasai diri kita sendiri? Saya katakan tidak. Semuanya itu akan kembali lagi. Seiring dengan umur kita berjalan, seiring dengan kehidupan kita, semuanya itu akan berubah. Dan tidak ada satupun yang bisa menguasai dirinya dan mengatakan, aku tidak berubah. Enggak, Tuhan sudah mengatakan jangan pernah bersumpah, karena tidak ada yang bisa kamu kuasai. Nah, ini satu hal yang unik. Jadi bersumpah demi apapun sebenarnya sama saja dengan bersumpah demi nama Tuhan. Makanya Tuhan katakan tidak boleh bersumpah, karena satu pun tidak bisa yang kamu kuasai. Orang sepintar apapun juga tidak bisa menguasai hidupnya. Dia bisa merencanakan, dia bisa menjalankan, tetapi ujung-ujungnya juga keputusan Tuhan yang katakan, ayo pulang. Pulanglah kita. Bisa kita katakan, enggak dulu Tuhan, tunggu dulu. Belum waktunya aku pulang. Aku mau hidup 100 tahun. Nggak bisa, saudara-saudaraku. Semuanya itu ada di dalam kekuasaan Tuhan.
Kekuasaan yang begitu sempurna yang Tuhan berikan itu sangat kontras dengan kekuasaan manusia. Kita bahkan seringkali tidak berkuasa atas hal hidup kita. Kita hanya bisa mengubah tampilan kita, tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa saya mau tetap senantiasa seperti itu. Tidak bisa. Pesan yang disampaikan, firman yang Tuhan berikan buat kita di hari ini, dari ayat 33 sampai 37 itu sebenarnya cukup sederhana sekali. Di sana cuma mengatakan, jangan sekali-kali bersumpah. Sumpah itu akan mengikat, karena itu berhubungan dengan Tuhan, dan itu menuntut kita untuk melakukan hal yang benar. Itu yang pertama, jangan bersumpah ya, Tuhan melarang. Yang kedua, di tengah-tengah hal itu Tuhan juga katakan apa? Tuhan kasih solusi. Jangan bersumpah. Di ayat ke-37 dia katakan apa? Mari kita baca ayat ke-37. Di sana dikatakan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah di sini dikatakan, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Itu menunjukkan kepada kita apa? Tuhan ingin katakan kepada kita bahwa hiduplah dengan penuh integritas. Apa itu integritas, saudara-saudaraku? Integritas itu adalah hidup yang tanpa topeng. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan itu sama adanya. Pernah dengar lagu Peter Pan? Di sana dikatakan, dinyanyikan, bukan dikatakan, dinyanyikan. Tapi buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, kan ku lihat warnamu. Ya dia mengajarkan kepada kita untuk buka dulu topengmu, biar aku bisa melihat warnamu. Seringkali kita hidup di dalam apa? Di dalam ketopengan kita. Seringkali kita hidup apa? Kita tidak menunjukkan integritas kita. Kita bersembunyi di balik topeng kita. Akhirnya orang tidak mengerti apa yang kamu katakan itu benar atau tidak. Orang tidak bisa percaya kepada kita karena dia tidak bisa melihat yang sejujurnya, yang adanya itu dari diri kita itu apa. Yakobus pasal 5 ayat 12. Yakobus pasal 5 ayat 12 di sana dikatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi dan demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya jangan kena hukuman. Di sini mengajarkan kepada kita apa? Jangan memutarbalikkan kebenaran, jangan menambahi ataupun mengurangi kebenaran itu. Nah saudara-saudaraku, di zaman ini, di zaman yang canggih ini, apakah masih ditemukan orang-orang yang masih memegang kebenaran di dalam hidupnya? Apakah masih ada integritas di dalam kehidupan orang Kristen? Bahkan di pengadilan pun, kadang kita dapat menemukan saksi yang berbohong. Padahal ia sudah disumpah untuk hanya menyatakan kebenaran. Inilah kehidupan di zaman ini. Orang bisa seenak-enaknya aja mengatakan, aku sumpah, aku janji, aku benar loh, aku gak bohong. Ya kan, tetapi sebenarnya itu, apakah benar atau tidak? Yang tadi katakan, jangan bersumpah. Tuhan katakan yang kedua, hiduplah penuh dengan integritas. Apakah kita hidup penuh dengan integritas? Seringkali kita menyembunyikan muka asli kita. Seringkali kita menyembunyikan warna asli kita itu di belakang topeng. Jika kita selalu mengucapkan segala sesuatu yang benar, kita tidak membutuhkan apapun untuk menguatkan ucapan kita lagi. Kalau hidup kita itu memang benar di hadapan Tuhan, apapun yang kita katakan itu akan benar keluarnya. Kita gak mungkin akan memutarbalikkan kenyataan. Tetapi seringkali dalam kehidupan kita memutar balikkan kebenaran itu. Bahkan seringkali tanpa sadar pun kita sudah mengajari anak-anak kita untuk berbohong, untuk tidak benar di hadapan Tuhan.
Contoh yang paling simpel. Pada waktu datang ke rumah orang, ya, orang tanya kamu, sudah makan? Jawabanmu apa? Sudah atau belum? Kebanyakan, sudah. Ya, paisilah kalau bilang belum ya. Tetapi dari hal-hal simpel itu kita sudah menunjukkan bahwa kita ini terbiasa dengan hal-hal yang beginian. Lalu kalau kita disuguhkan makanan, ditanya, enak enggak? Pasti dijawab apa? Enak. Ya kan? Enak. Padahal belum tentu dia cocok dengan seleranya itu. Padahal belum tentu dia suka makanan itu. Ya kan? Saya beberapa kali memasak dan membagikan kepada hamba Tuhan yang lain. Lalu hamba Tuhan mengatakan, ya enak Musa, enak. Lain kali masak lagi ya. Nah, saya percaya mereka benar lah ya. Saya tidak menuduh mereka. Tetapi seringkali saya secara pribadi saya juga belajar. Ya kan, ke rumah jemaat, dikasih makan. Nggak enak pun, ku harus maksain diri untuk makan. Saya tidak mengatakan nggak enak ya. Saya katakan kadang itu bukan makanan yang sesuai dengan selera kita, tetapi kita harus maksain diri kita untuk makan. Dan ya saya habis itu saya bertobat, saya katakan Tuhan saya bersalah. Kenapa makanan ini yang saya nggak suka, saya katakan iya suka banget gitu. Saya bertobat, saya berubah, saya tidak mau melakukan hal itu lagi. Nah seringkali hal-hal yang kecil ini terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Terjadi di tengah-tengah ucapan-ucapan kita, tindakan kita, perbuatan kita. Itu menunjukkan apa? Integritas lu itu di mana? Yang kedua ini Tuhan ingin menekankan apa? Integritasmu. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Jangan maksain bahwa untuk menyatakan bahwa kepada orang lain bahwa kamu ini adalah orang benar, maka kamu katakan benar, sumpah lu percaya deh sama aku. Padahal pada waktu itu dia pergi melakukannya, dia melakukan hal yang salah. Karena dia dengar kata-kata kita. Nah, apa yang Tuhan ingin ngajarin kita di pagi ini? Di hari ini melalui nas Alkitab ini. Tuhan menginginkan kita untuk memiliki kuasa di dalam perkataan kita. Karena adanya integritas dan kejujuran yang teruji dengan waktu. Itu sebabnya kita harus menjauhi dusta. Sekali kita berbohong, maka seterusnya integritas kita akan dipertanyakan. Jangan mengatakan hal-hal dengan maksud mengiring orang lain untuk masuk ke dalam perangkap kita. Jangan mengatakan hal-hal yang akan mengiring orang lain untuk menerima berita yang tidak benar. Jika kita berbohong, kita akan merusak kepercayaan orang lain kepada kita. Dan mungkin seumur hidup kepercayaan itu tidak pernah akan muncul lagi terhadap kita lagi. Itu sebabnya kita harus memelihara kejujuran. Meskipun kita tinggal di tengah-tengah dunia yang tidak jujur. Kita tinggal di dunia yang penuh dengan kemunafikan. Kita tinggal di dunia yang penuh dengan kepalsuan. Tetapi kita harus menjadi orang yang benar dan tulus dan apa adanya. Nah saudara-saudaraku, apakah kejujuran ada bersama dengan kita di pagi ini? Apakah kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita? Saya katakan siapa yang senang memutarbalikkan kebenaran, dia akan hidup sebagai orang yang diragukan integritasnya. Jika kita berbicara tentang orang lain, peliharalah ketulusan hati untuk menjaga nama orang lain itu. Saya ulangi sekali lagi, jika kita berbicara tentang orang lain, pelihara ketulusan hati untuk menjaga nama orang lain. Nangkap masuk kata-kata ini? Pada waktu kita berbicara tentang orang lain, pada waktu kita kata kasarnya, kata gaulnya itu gosipin orang lain. Hati-hati, jangan mencela nama orang itu. Jangan menambah bumbu, wah tahu nggak sih dia begitu, dia tambah ini, tambah ini, tambah ini. Akhirnya menjadi heboh sekali. Tetapi Tuhan katakan apa? Aku akan menghakimi setiap kata-kata yang keluar dari mulutmu itu. Tuhan akan memakai orang lain juga untuk membusukkan nama kita.
Hati-hati saudara-saudaraku. Tuhan ingin kita memelihara kata-kata yang diucapkan, yang dikeluarkan dari mulut kita itu. Tuhan bisa menghakimi kita untuk setiap kata-kata yang dikeluarkan dari mulut kita ini. Nah, di zaman teknologi canggih, terkadang kita begitu mudah memutarbalikkan sebuah berita. Kita terima satu berita, lalu kita bisa kirimkan semua orang. Lalu kita bisa tambahkan sedikit berita yang lebih heboh lagi. Supaya membuat orang pada waktu membaca itu meyakini bahwa ini memang kejadian yang benar. Ya kan? Nah, jangan sekali-kali melakukan hal itu. Membesarkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tuhan tidak suka. Semua hal ini akan merusak integritas diri kita sendiri. Semakin banyak dusta keluar dari mulut kita, semakin orang akan memandang rendah kita. Orang-orang yang sangat senang menyebarkan gosip adalah orang-orang dengan level rendah yang sangat tidak bisa dipercaya. Anda suka berteman dengan orang penggosip? Tidak ya, jangan pernah. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Yang Tuhan katakan integritasnya itu tidak pernah ada. Nah, saudara-saudaraku, firman ini simpel sekali buat kita. Pada waktu kita baca, kita sudah menangkap apa artinya. Pada waktu kita membaca, firman Tuhan sudah mengatakan kepada kita, jangan bersumpah. Karena tidak boleh. Karena apa? Semua itu bukan milik lu. Yang kedua, Tuhan bicara apa? Integritasmu. Itulah yang ingin kita tekankan hari ini. Integritasmu, integritas kita sebagai orang Kristen. Apakah kita sudah memiliki integritas yang baik di hadapan Tuhan? Jika kita menjalankan usaha, jalankan dengan jujur dan integritas yang tinggi. Jangan menipu orang lain. Pedagang yang bodoh adalah pedagang yang tidak memelihara pembelinya dengan menipu mereka. Sekali kita ditipu sama mereka, seumur hidup kita akan menganggapnya dia sebagai penipu. Dan kita tidak bakalan akan kembali lagi kepada dia. Pertobatan pun kadang-kadang itu tidak ada gunanya. Karena orang sudah mencap engkau adalah seorang penipu. Mungkin Anda bertobat dan orang-orang nggak bakalan dia bertobat deh, nggak mungkin lah dia bertobat lah. Karena apa? Integritasnya sudah rusak di hadapan manusia. Kalau integritasnya sudah rusak di hadapan manusia, apalagi di hadapan Tuhan. Kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita sudah bertobat setiap minggu, bukan setiap minggu aja kita datang untuk pertobatannya, saudara-saudaraku. Setiap hari, setiap saat kita akan peka, kita harus peka akan dosa-dosa yang kita lakukan. Kita harus peka akan ucapan-ucapan yang kita keluarkan. Karena itu menunjukkan integritas kita. Mungkin Anda berkata, Musa beda lah, Musa kan seorang hamba Tuhan ya. Kita kan businessman. Kalau businessman nggak tipu dikit, nggak bohong dikit, gimana bisa cuan? Kalau nggak cuan, gimana bisa fungsi kepada gereja? Pernah nggak terpikirkan seperti itu? Bahkan banyak orang yang berbohong tanpa sadar dia sudah berbohong. Karena apa? Karena itu sudah menjadi kebiasaan di dalam kehidupannya itu. Dia mengucapkan sumpah, dia enak-enaknya aja sembarangan ngomong. Lalu dia sudah terbiasa dengan sumpah itu. Nah, hati-hati saudara-saudaraku. Mari kita jalankan kehidupan kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita jalankan kehidupan kita itu dengan integritas yang tinggi. Kalau kita memang bekerja untuk perusahaan itu, jangan pernah mencuri waktu untuk pergi jalan-jalan. Apalagi sekarang zamannya apa? Work from home. Work from home di telepon nggak ada yang angkat telepon. Work from home, tapi komputernya nggak ada. Work from home, tapi dia pergi ke mall jalan-jalan. Lalu bener aku work from home kok, aku ada di tempat. Cuma gua nggak kepegang HP doang. Seringkali kata-kata ini keluar dari mulut-mulut orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, mari kita hidup benar.
Mari kita hidup dengan jujur, mari kita berkata jujur, mari kita bekerja jujur, mari kita hidup tulus dan hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dan kita percaya, saya percaya bahwa kita menjalani hal-hal seperti itu, hidup kita akan betul-betul diberkati oleh Tuhan. Kita nggak usah iri orang yang cuan beginian karena dia menipu orang banyak. Kita nggak usah iri bahwa dia menjadi konglomerat karena dia mendapatkan dari sana sini. Tidak usah. Tetapi jalani hidup ini, karena hidup ini adalah hidupmu sendiri yang berhubungan dengan Tuhan, yang satu hari akan datang kepada engkau dan meminta pertanggungjawaban dari hidupmu ini. Kita tidak bisa menutupi kehidupan kita yang bobrok dengan mengatakan, ya aku fungsiin totoitin lah. Saya mempersembahkan lebih banyak lagi kepada gereja. Aku melakukan banyak hal-hal sosial. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, engkau penipu. Semua tindakanmu, semua perkataanmu itu bagaikan sumpah yang engkau lakukan, yang engkau kerjakan, yang engkau ucapkan di dalam kehidupanmu itu. Mari kita kembali kepada integritas hidup yang benar. Kita akan dikenal sebagai orang Kristen yang punya integritas, yang sudah teruji, yang memuliakan nama Tuhan. Dan kepercayaan ini yang tidak bisa dibeli oleh uang, yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dan kita cuma hanya bisa katakan kepada Tuhan, Tuhan aku belajar. Aku tidak mengatakan bahwa setelah mendengar firman ini dulu hidup kita ini jadi sepenuhnya penuh dengan integritas. Tetapi mari kita belajar. Hari demi hari. Hari demi hari kita meletakkan integritas sebagai yang paling utama di dalam hidup kita. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita apa? Hidup benar, hidup kudus, hidup seturut dengan kehendaknya. Nah saudara-saudaraku, tema pagi ini, tema hari ini mengajarkan kepada kita, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Mari kita belajar untuk memulai hal ini. Walaupun mungkin akan sulit, tetapi kita harus belajar. Jika ya kita katakan ya, jika tidak, no. Mungkin ada orang mengatakan, wah kiasu banget loh, ya kan, tegas banget loh. Lalu orang akan gak suka akan diri kita. Tetapi tidak takut. Karena aku berani mengatakan iya kalau itu benar di hadapan Tuhan. Aku berani mengatakan tidak kalau itu tidak benar di hadapan Tuhan. Yang penting hidupku betul-betul memuliakan nama Tuhan. Aku hidup bukan untuk menyenangkan hati orang lain. Aku hidup bukan untuk menyenangkan pribadi demi pribadi yang lain. Tetapi aku hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara-saudaraku, Yesus sudah mati di kayu salib buat kita semuanya. Yesus sudah mengorbankan yang terbesar buat kita semuanya untuk menyelamatkan kita. Dia tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Yesus diutus ke dunia ini untuk menjadi serupa dengan manusia. Dan dia rela disiksa, mati di kayu salib buat kita sebagai manusia yang berdosa. Kita jangan menyia-nyiakan hal ini. Tetapi kita pegang terus tangan Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Sampai satu hari kita bertemu muka dengan Allah Bapa di surga. Dan di sana dikatakan, masuklah hambaku yang setia. Masuklah hambaku yang berintegritas, yang benar di hadapan Tuhan. Mau saudara-saudaraku? Mari kita memulai hari-hari kita dengan perkataan, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Orang mau mencap kita itu apa terserah, tetapi kita sadar, kita tahu kita benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Bapa. Engkau mengajari kepada kami untuk punya integritas di dalam hidup ini. Kami mau hidup benar di hadapan-Mu. Kami tidak berani untuk bersumpah demi nama-Mu, karena itu tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar bukan
hidup dengan sumpah ini, sumpah itu, tetapi kami mau belajar hidup dengan menunjukkan integritas kekristenan yang benar, hidup yang kudus, yang hidup yang betul-betul memuliakan nama Tuhan. Tuhan pimpin kami. Seringkali hidup kami ini kami lemah, kami jatuh, tetapi kami percaya Tuhan, setiap kali kami jatuh, Engkau memampukan kami, Engkau mengangkat kami, Engkau menggendong kami, Engkau menebus kami kembali. Biarlah hidup kami ini kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Dan hidup kami ini senantiasa memuliakan nama-Mu. Pada waktu kami mau menikmati perjamuan kudus di hari ini, Tuhan, kami datang kepadamu dan kami memohon pengampunan daripada Engkau. Tuhan, kami sadar kami belum sepenuhnya hidup kudus, hidup berintegritas di dalam Engkau. Tapi kami bertekad, kami mau belajar untuk lebih baik lagi. Kami belajar untuk lebih berintegritas lagi di dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga hidup kami tidak sia-sia. Keselamatan yang kami sudah terima ini tidak kami sia-siakan. Tetapi kami pegang terus dan kami saksikan terus kepada mereka yang belum percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.